Uh, Baik, Kang Ide, terima kasih untuk Terima update kasih. dan pengalamannya sama ceritanya. Sharing berikutnya kita minta kepada Mas Syarif Saifullah untuk menyampaikan beberapa update, kemudian perkembangan dan dampak terhadap aktivitasnya. Sebelumnya saya bacakan sedikit biodatanya. Mas Syarif Saifullah ini berdomisili di Amerika, tepatnya di Philadelphia. Mas Syarif alumni Kapija 97, atau nama bekernya biasa dikenal sebagai Pak Tani. Kemudian saya bekerja sebagai part-time sebagai juru masak di Rumah Sakit Children's Hospital of Philadelphia. Juga beliau adalah penggiat urban farming, sekaligus pemilik Haikal's Garden, juga prinsipal untuk buku Haikal's Garden. Sementara itu biodatanya untuk lebih lanjutnya mungkin bisa Mas Syarif menyampaikan update sama cerita-ceritanya. Silakan Mas Syarif. Minum banyak minum dulu, banyak minum. Kami masih puasa nih. Oh, masih ada di situ ya. Malam kan ya jam. Saya selalu ingat karena ini perlu untuk saya sebagai seorang urban farmer nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Tetap semangat terus ya. Semangat. Kondisi saat ini saya melaporkan dari Philadelphia, khusus dampak untuk pribadi saya dan keluarga. Alhamdulillah, saya tidak mengalami dampak. Alhamdulillah, karena kebetulan saya bekerja di rumah sakit dan sampai saat ini tetap bekerja. Dan aktivitas saya juga di rumah sakit itu hanya sekedar part-time ya. Terus lebihnya adalah sebagai urban farmer, dan itu juga tidak ada dampak, hanya dampaknya tanah aja. Karena kadang tanah saya kan minta pemerintah jadi di lockdown. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya saya tidak ada, termasuk keluarga, anak-anak, karena kita sudah membiasakan belajar mandiri dan selalu fun, selalu banyak terhibur ya. Jadi kalau untuk dampak saya, hanya tahun ini rencana mau pulang, tidak pulang karena ada COVID. Terus keduanya juga untuk bantuan-bantuan pemerintah, saya sempat juga mengalami agak sedikit nervous, karena kan kebetulan saya dan istri kan ada bisnis, selain itu ada bisnis properti ya, ada penyewaan misalnya kayak Airbnb atau sewa-sewa rumah gitu ya. Kebetulan kan tenan-tenan kita juga sempat bayarnya itu agak telat, agak setengah, kita khawatir, tapi kita juga tidak memaksakan untuk tidak harus bayar, karena kan bisnis semua kan di lockdown dan tidak ada apa-apa ya. Tapi Allah tuh maha tahu ya, ternyata pemerintah Amerika sendiri membantu ya, karena setiap orang kan ada stimulus ya, dapat bantuan ya, sampai 3.000 ya, 3.000, dan alhamdulillah juga bisnis saya tetap berjalan, dan akhirnya tenannya itu tetap bayarnya sampai sekarang rutinitas. Terus keduanya kalau untuk lingkungan saya itu pemerintah Philadelphia sangat take care sekali. Dari 8 Maret ya, kita udah lockdown, kita benar-benar disiplin, saya tidak pernah keluar, hanya keluar 2 minggu sekali untuk belanja. Nah, kita sama sekali benar-benar take care benar ya, saling long distance betul-betul ya. Terus juga untuk masyarakat Indonesia, kita banyak bantuan, selain dari pemerintah, termasuk dari organisasi-organisasi yang mana memberikan bantuan berupa sembako. Tapi sembakonya di sini aneh, karena hampir tiap minggu, seminggu 2 kali, dan di mana-mana ada. Jadi seperti saya, misalnya punya kendaraan, ke satu titik, kita pengen cari lagi, kita bisa dapat. Dan kita sangat disiplin, dan tidak ada rush ya, rebutan tidak ada gitu loh. Jadi alhamdulillah, cuma dampak yang saya agak walaupun saya tidak kena dampak, tapi teman-teman kita, termasuk orang Indonesia ya, betul di Philadelphia kan banyak orang Indonesia ya, yang notabene ya ada yang mungkin ada surat dan tidak surat segala macam kan, karena kan bagaimana juga perasaan tuh kita tuh menangis ya. Di lain sisi kita mendapatkan, tapi di sisi lain tidak, ya kan, bantuan itu kan. Tapi alhamdulillah KJRI ya seperti kan sudah hanya bantu ya, walaupun bantunya sembako. Tapi kalau untuk kelaparan sih di Philadelphia tidak ada ya, karena bantuan berupa sembako kita tetap lancar gitu loh. Terus juga sampai saat ini kita udah mulai dibuka tanggal 8 kemarin Mei ya, sudah mulai ya. Tapi untuk selanjutnya sampai tanggal 4 Juni. Kalau untuk anak sekolah kita sampai September juga masih tutup, kita nggak ada kegiatan sama sekali. Gitu.
Mungkin itu aja laporan selayang pandang dari saya, dan saya tetap semangat, tetap berkebun, ya mudah-mudahan kebun saya lancar, hasilnya bisa kita bagikan kepada masyarakat gitu. Mungkin ada pertanyaan? Amin. Terima kasih Mas Syarif. Ya dengan selesainya Mas Syarif ini, kita lanjut untuk katakanlah sharing tanya jawab untuk Mas Syarif, juga untuk Mbak Dian yang di Amerika, Kang Khaidir yang di Belanda, kemudian Mbak Ning yang kebetulan sudah di Solo, kemudian Mbak Ires, beliau pamit, jadi makanya tadi ada tanya jawabnya agak di depan. Silakan bagi teman-teman semua, mungkin ada ya pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan atau pertanyaan yang berat, silakan mungkin bisa dibantu oleh teman-teman kita yang saat ini sedang berada di luar Indonesia. Silakan. Oh, Mas Lukman ya? Ya, Lukman ya. Ya, silakan Mas Lukman. Perkenalkan diri sedikit sebelum bertanya, biar teman-teman yang lain bisa mengikuti. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman, meskipun hanya melalui media virtual. Saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya, alumni tahun 1990. Ya. Saya butuh penjelasan tambahan dari siapa Mas Syarif. Kan kalau kita baca di media itu, Amerika itu termasuk yang paling banyak korban COVID-19 ini, terutama yang meninggal. Nah, bisa tidak diceritakan informasi bagaimana kemudian pengurusan orang yang begitu banyak meninggal, proses pemakamannya dan segala macam. Makasih Mas Syarif. Silakan Mas Syarif, pertanyaan buat Mas Syarif. Suaranya dibuka dulu. Apa dikumpulin dulu, Bang Abdal? Suaranya di-unmute. Oke. Kenapa Bang Zen? Dikumpulin aja dulu. Biar sekali jalan. Oke, baik. Itu pertanyaan pertama dari Bang Lukman terhadap kondisi di Amerika. Kemudian ada yang lain? Silakan. Saya. Bang Zen. Silakan Bang Zen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya kepada teman-teman yang ada di luar ini, sejauh mana pemerintah persepsi dari pemerintah luar terhadap penanganan COVID di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, khusus di Amerika, apakah memang situasi di sana memang sampai tahap gawat, terutama dengan kebijakan dari Pak Trump kita. Pak Trump kita ini banyak dibully juga rupanya kalau di berita-berita di medsos. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Zen. Tadi ada chat pertanyaan dari Maisika. Silakan Maisika. Ya, Ika. Halo teman-teman semua. Kebetulan hari ini pertama kali videonya on, ini juga janji dari Mas Syarif. Katanya kalau saya muncul, Ika harus munculin video. Oke, Mas Syarif, sudah ya Mas Syarif? Siap ya? Saya nyaris lupa tampangnya Ika, Kak. Ya, gimana? Nyaris lupa tampangnya, jadi makanya sudah dibuka video jadi ingat lagi gitu. Biasanya belum mandi dah, jadi malas. Komen. Sedikit komen sama Idir. Dir, untung lo sudah pindah ke Belanda, Dir. Kalau lo lockdown di Malaysia itu ke halaman aja katanya nggak bisa lagi kemarin lockdown itu. Jadi nggak boleh orang yang berkeliaran di halaman sendiri. Jadi betul-betul di dalam rumah. Kalau di Amsterdam masih atau di Den Haag masih bisa ke taman, itu alhamdulillah banget. Sebetulnya pertanyaan sedikit tadi aku digelitik sama Mbak Dian di Hampshire ya Mbak Dian ya. Mbak Dian bilang katanya melihat bahwa banyak siswa yang dipulangkan dari kampus-kampusnya, kemudian Mbak Dian bilang ditampung. Itu maksudnya ditampung gimana Mbak Dian? Apakah Mbak Dian memang menyediakan macam ada kos-kosan gitu ya, kalau diajak di Indonesia itu namanya kos-kosan, atau bagaimana ditampung gitu? Itu aja sih, Dal. Oke, Kak. Teknong, Mbak Nur Azizah, silakan. Dibuka dulu suaranya. Teknong di Brisbane nih kayaknya, bukan di Jakarta nih. Betul. Oke.
Assalamualaikum semuanya. Iya justru ini mau tanya kondisi di Jakarta gimana ya? Di Indonesia. Emang sekarang di mana, Tenung? Di Brisbane. Di mana? Di Brisbane. Oh, Brisbane. Australia. Oh iya iya. Iya. Oke, sip. Gimana, ada sharing Mbak Nung di Brisbane? Kalau di Australia sih nggak terlalu tight ya lockdown-nya. Justru saya ingin tahu seberapa tight di Jakarta ya untuk lockdown-nya, karena kalau di Australia itu masing-masing state-nya ada kebijakan sendiri-sendiri. Untuk yang Queensland, yang Brisbane ini sekolah masih normal, semua masih normal. Justru karena saya nggak terlalu ngikutin berita di Indonesia, cuman hanya bisa lihat kalau ada berita pagi aja, korbannya begitu banyak ya, dibanding dan terbesar di Southeast Asia, jadi agak-agak seberapa parah sih gitu Kang Afdal di Indonesia, di Jakarta? Oke. Di Indonesia sih, ya kalau dibaca-baca di media, seperti itulah ya, jadi kurang disiplin, kemudian susah diatur gitu ya. Tapi itu kan namanya medsos ya, jadi memang ada orang per orang, tapi sebenarnya bukan gambaran juga ya secara keseluruhan. Memang beberapa di tempat umum sempat ramai juga yang kayak di bandara, kemudian pembagian sembako yang sampai berebutan gitu. Itu saya rasa hal-hal yang ibaratnya dalam kerumunan massa itu kadang-kadang akal sehat hilang gitu ya. Jadi tapi secara umum mostly lumayan tertib lah kalau menurut saya. Itu Tekno. Mungkin sambil jalan bisa kita ini ya, Tenung ya. Saya nggak nyangka ternyata lagi di Brisbane ya. Mestinya tadi ikut sharing di awal, tapi tadi gambarnya sudah cukup. Oke, terkumpul 4 pertanyaan. Saya persilakan pertanyaan pertama dari Bang Lukman yang ada di Palu untuk Bang Syarif mengenai bagaimana di Amerika tuh kok di berita termasuk masih tinggi, tapi sepertinya sudah ada beberapa kelonggaran dan lain-lain. Itu kurang lebih pertanyaannya. Kurang lebihnya mungkin Bang Syarif juga dengar tadi, mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Silakan Mas Syarif. Ini sepengetahuan saya, Mas ya. Benar, kita itu kan di Amerika itu kan termasuk telat ya, di mana Cina lebih dulu dan lain-lain, termasuk Amerika tuh paling telat sekali. Dan kenapa? Dan saat ini Amerika termasuk paling terbanyak banget karena saya melihat termasuk kita tuh juga tidak siap gitu, khusus Amerika ya. Keduanya di khusus terbanyak itu di New York yang tadi katakan Mbak Dian itu. Kenapa? Karena di New York tuh kan wilayah itu kan nggak seperti Jakarta atau seperti Philadelphia. Wilayah New York itu sangat padat sekali, sangat padat sekali. Dan di mana New York itu adalah berbagai imigran datang di situ. Kumpul semuanya, orang-orang dari mancanegara di situ semuanya. Nah justru virus-virus itu kan terbawa bukan hanya dari itu, tapi dari luar. Dari luar sebelumnya juga datang ke waktu itu kan belum di lockdown. Jadi kan setelah negara lain terkena mulai lockdown, orang itu kan banyak yang ke Amerika kan. Nah itu. Dan sampai saat ini juga termasuk besar, tempat saya juga hampir 850 yang sudah meninggal. Untuk Philadelphia, terus 14.000 yang sudah kena. Jadi tidak merata gitu loh. Mungkin juga Mbak Dian bisa nambahkan gitu kan. Itu informasi dari saya itu. Sangat ini banget ya, riskan banget. Dan kita sendiri untuk Amerika tidak merata. Karena hanya negara bagian-bagian tertentu yang sudah di lockdown, tapi negara-negara yang lain juga longgar gitu ya. Mungkin itu aja. Juga ada yang saya baca di berita atau lihat di TV, ada yang protes demo juga ya, Mas Syarif ya? Betul. Nggak mau di lockdown. Benar sekali. Itu karena kondisinya saat ini kan kita terlalu lama, ya kan? Terlalu lama dan otomatis orang-orang yang para pekerja di restoran itu kan juga nggak ada pendapatan, walaupun dibantu. Tapi waktu dibantu kan kita nih pengeluaran di Amerika tuh kan besar juga, gitu. Kehidupannya besar. Jadi kan agak tidak imbang. Makanya dia pengen kebebasan kan. Makanya banyak yang protes di negara-negara bagian yang lain sampai membawa senjata itu diprotes untuk supaya dibuka gitu kan. Oke. Baik.
Mas Syarif, itu pertanyaan dari Bang Lukman ya. Ya. Sebelumnya saya sapa dulu Mbak Anastasia ini. Mbak Anas, suaranya di mode ini. Mungkin Mbak Anas ada mau ngomong sedikit, karena banyak yang kangen dengan Mbak Anas ini di grup. Anas. Suaranya dibuka dulu Mbak Anas, mute-nya, unmute-nya. Udah Mbak Anas, silakan ngobrol. Udah Mbak Anas, silakan. Baik. Terima kasih saya dapat kesempatan untuk ikut Zoom ini. Saya juga kangen dengan teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di luar dari kegiatan-kegiatan kita. Yang saya tanyakan kepada Mbak Dian nih, kalau aktivitas mengenai founder sebagai Krisondo itu, yang dance itu bagaimana? Apakah masih berjalan? Lalu kedua, mengenai Mas Arif. Mas Arif itu kan sebagai petani ya. Petani di sana apakah merupakan petani teladan yang sudah yang mana mereka dalam hal ini mereka sangat berapresiasi untuk Mas Arif ya. Lalu untuk Mas Kaidir, kegiatan-kegiatan sosial selama masa pandemi ini. Itu saja. Terima kasih. Baik, Mbak Anas. Terima kasih, Mbak Anas. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bang Edward, Profesor Edward dari Palembang, Kapija Palembang atau Sumsel. Mungkin silakan sekalian update sedikit gitu kondisi di sana, Bang Edward. Oke, makasih Bang Abdal. Ya. Teman-teman sekalian, saya mungkin yang paling muda di sini kali ya. Saya perkenalkan, saya Edward, saya alumni 2000 program 2003. Jadi kalau tadi ada yang lebih senior, saya minta kulun nuwun ini, nun sewu nih pada teman-teman sekalian. Bang Abdal, senang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili teman-teman dari Kapija Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, jadi untuk Sumatera Selatan sendiri sebenarnya untuk pandemik yang sekarang ini kita juga menghadapi persoalan yang luar biasa. Kita untuk saat sekarang ini adalah tertinggi di Sumatera karena kita dalam konfirmasi positif ini sekarang sudah berada di angka 458, sementara yang terkonfirmasi sembuh itu 73 dan yang meninggal itu 11. Sementara untuk pasien yang lain ini juga lagi ditunggu kira-kira apa hasil swab-nya, prospektumnya seperti apa. Nah, kalau untuk Sumatera Selatan sendiri, teman-teman, atau ya mungkin kita bukan representasi Indonesia lah ya, karena Indonesia kan tidak bisa direpresentasikan oleh satu daerah saja. Cuman memang ketika kemarin kita bicara soal apa yang menjadi dasar atau kemudian begitu banyaknya pandemik atau pandemik ini begitu banyak istilahnya cepat tersebar di Indonesia, ada satu hal yang kami sepakati bahwa kita berhadapan dua hal. Pertama pandemiknya sendiri, kedua ya orang yang memang tidak begitu percaya atau mungkin dikatakan ya tidak begitu care dengan apa yang dimaksud dengan pandemik ini. Jadi di daerah itu rata-rata banyak yang masih menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa, sehingga ketika mereka melakukan aktivitas banyak hal yang kemudian tanpa mereka sadari mereka bersinggungan dengan orang-orang yang terpapar. Nah, sebagai contoh hal lain yang ini menjadi begitu cepat adalah banyaknya pasien-pasien yang ketika mereka mendapat keluhan, ini di sign OTG ya, yang mereka mendapat keluhan yang kemudian berobat, mereka tidak jujur untuk menyampaikan apakah mereka pernah berada dalam area red zone atau kemudian ke daerah yang
ke kita atau bagaimana. Jadi kondisi demikian yang menurut kami di Indonesia kenapa terutama di daerah kami di Sumatera Selatan ini pandemiknya begitu sangat cepat menyebar, dan terutama ini karena jujur saja karena memang banyak masyarakat yang tidak menyadari. Kalau teman-teman ke Palembang atau ke Sumatera Selatan, terutama kota Palembang, kalau lihat pasar tradisional ini seperti tidak terjadi apa-apa, Bang Abdal. Semua gitu berjalan. Iya. Harusnya puasa ini kan ada pelantikan atau musdanya Sumsel kalau nggak salah dulu. Ya betul, saya janjikan memang harusnya di bulan puasa ini kami juga sudah menyiapkan struktur, ya, tinggal nanti mengundang teman-teman dari KPJ Pusat, dalam ini Bang Abdal dan teman-teman untuk meresmikan kami. Cuman karena memang situasi kondisi yang demikian, ini kami terpaksa menunda dulu Bang Abdal sampai kemudian. Ya. Ini juga sudah dilaporkan. Dicatat sama Bang Hari itu ketum sama Kak PJ yang jadi wakil ininya. Ya. Ya mudah-mudahan ini segera selesailah pandemik ini. Sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Makasih Bang Abdal sebelumnya. Ya, sama-sama Bang Edward. Terakhir sebelum saya persilakan pada pemateri untuk menjawab, saya mau menyapa dulu nih Yuko Kawakami-san. Halo. Halo. Iya. Selamat siang waktu Indonesia. Selamat siang. Oke. Terima kasih sudah join ya. Ya. Kawakami-san. Ya. Terima kasih. Silakan mungkin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kawan-kawan semuanya. Saya orang asing. Kan sudah 24 tahun belajar bahasa Jepang katanya, jadi coba sampai cerita sedikit. Sedikit. Selamat siang semua. Terima kasih banyak atas ikut program ini hari ini. Saya orang Jepang, orang asing, tapi saya pecinta Indonesia dari lubuk hati saya dan belajar bahasa Indonesia orang Jepang. Saya merasa untuk masalah infeksi virus corona ini bekerja bersama di dunia sangat penting. Jadi semoga orang-orang di Indonesia dan orang Jepang bekerja bersama untuk masalah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kamisa. Bahasa Indonesianya masih bagus. Kalau kita cari, iya, cari ini orang Indonesia kalau masih single. Kita Indonesia, ayo alumni. Ya, terima kasih sekali lagi sudah join dan mendengar acara ini. Baik, selanjutnya kita melangkah kepada pertanyaan Bang Zen yang ditanyakan. Tadi saya lupa menyata pertanyaan yang pertama, tapi yang kedua masalah Amerika yang gawat. Mungkin Bang Zen atau pembicara yang lain katakanlah mencatat pertanyaannya Bang Zen pertama. Persepsi, Bang Abdal, persepsi dari masyarakat Indonesia sendiri di sana maupun masyarakat umumnya masyarakat Amerika terhadap penanganan pandemi ini di Indonesia. Mungkin juga bukan Amerika saja, mungkin yang di Den Haag, yang di Brisbane ini ada persepsi tentang Indonesia dalam hal pandemi ini. Terima kasih. Nangkap Bang Zen. Jadi Bang Zen pengen tahu selain di medsos atau di media-media online yang ada juga yang liar memberitakan berita-berita yang tidak terkonfirmasi, tapi secara warga Indonesia yang ada di luar negeri mungkin punya persepsi apa gitu terhadap penanganan pandemik di Indonesia ini. Mungkin saya mulai dari Kang Khaidir dulu, kira-kira singkat padat gitu persepsinya.
Ya, ini persepsi personal sama teman-teman. Jadi satu kata waktu itu ketika kita mendengar Indonesia adalah tidak transparan dengan apa yang terjadi di sana, yang kemudian banyak mungkin yang sudah terdampak positif itu tidak terdeteksi dan menyebabkan penyebaran yang lebih cepat hingga sekarang. Jadi berbeda sekali dengan negara-negara di luar Indonesia yang kita kadang-kadang voluntary untuk dites, bahkan kita ditolak kadang-kadang. Jadi terus terang saya pribadi waktu itu pernah mencoba untuk telepon karena sempat batuk-batuk sedikit, saya telepon ke GP, dia hanya nanya, kamu batuk? Iya. Apakah pernah dari Asia Pak atau dari mana? Ya pernah, saya dari Malaysia waktu itu kebetulan awal April, Maret. Apakah punya demam? Tidak. Oke, kalau gitu kamu stay at home aja dan minum banyak air minum. Hanya itu, minum air putih. Hanya itu saja. Jadi balik lagi. Orang-orang kalau bisa mendengar, oh Indonesia ini benar nggak ya angkanya ya. Jadi itulah sebetulnya pendapat dari orang-orang sekitaran di sini sih. Kalau ngelihat angka-angka di Indonesia, apakah ini benar-benar bisa terverifikasi atau enggak. Sebetulnya bagusnya kalau bisa lebih transparan dan bisa lebih terbuka, mungkin bisa cepat tertangani. Kuncinya Bang Idir melihat persepsinya kurang transparan ya penanganan pandemi ini dari sisi informasi dan data gitu ya, Kang Hidir ya? Ya. Oke, baik. Gitu. Selanjutnya Mbak Dian mungkin bisa menyampaikan persepsi terhadap penanganan pandemi di Indonesia ini dari sisi Mbak Dian sebagai orang Indonesia yang ada di Amerika, sesuai pertanyaan Bang Zen. Oke, kalau menurut persepsi saya, pada saat itu mungkin mereka masih belum ada datanya dan juga belum transparan, tapi mungkin mereka masih mencari tahu dulu bagaimana situasi selanjutnya. Jadi nggak mau langsung terbuka, tapi akan melihat dulu situasinya. Kalau menurut saya begitu, soalnya terkadang kita nggak bisa juga dibilang langsung kasih data meskipun sudah mendengar kalau kok Indonesia nggak ada ya, hebat juga Indonesia, kita yang di sini bilang begitu kan. Tapi ada juga selentingan bilang mungkin mereka nggak transparan, mereka nggak kasih tahu. Sampai terakhir kita baru tahu waktu ada yang pemulangan ya, atau yang dari Cina. Jadi kalau menurut saya sih waktu itu kami yang di sini mengenai Indonesia itu satu, bukan dibilang nggak transparan, tapi mungkin mereka belum mau mengatakannya secara langsung, menunggu hasilnya dulu atau menunggu berita yang akurat dulu. Tapi mungkin setelah terjadi ternyata banyak yang terjangkit, barulah banyak lagi teman-teman yang di sini pun memikir, mungkin mereka dari dulu sebenarnya udah ada, tapi nggak mau dikasih tahu atau beginilah begitu. Jadi ya begitulah. Kalau saya nggak bisa bilang transparan atau tidak transparan, tapi hanya mungkin lambat untuk mengemukakan, itu aja. Oke, Mbak Dian. Terima kasih, Mbak Dian. Mas Syarif dari Philadelphia, mungkin secara singkat dan padat kira-kira persepsinya apa? Ya, saya secara jujur ya, saya prihatin sih lihatnya ya. Karena ini mungkin tonggak sejarah buat bangsa Indonesia ya. Kita baru belajar dari negara-negara yang bukan saya karena tinggal di Amerika ya, tapi sistemnya kan harus bisa dicontoh gitu ya. Persepsi saya sih masih lihatnya masih ya tidak transparan, terus keduanya sistem datanya juga belum begitu bisa cepat gitu ya, karena mungkin baru mulai gitu kan. Dan masar-masar mental ya, mental para mental para pejabat ya, itu kan nggak semuanya satu sinkron di atas A di bawah A. Tidak, kadang-kadang di atas A di bawah bisa C. Nah, itu mungkin yang saya sangat sayangkan itu aja. Jadi persepsi saya itu aja. Terus sekalian saya jawab juga mungkin dari Mbak Ana, biar itu Mbak, supaya takut lupa saya. Terus karena berkebun udah hampir 9 tahun Mbak ya. Terus kebetulan kebun saya ini kan hanya buat semacam kayak edukasi ya, buat banyak berkunjung masyarakat dari anak-anak sampai universitas datang sini. Jadi
akhirnya masyarakat di Amerika tuh mengaspirasi kegiatan saya gitu. Itu aja mungkin 2. Jadi persepsi saya juga hampir sama seperti teman-teman saya, masih tanda tanya terhadap pemerintah Indonesia, khususnya pembagian sembako juga sampai saat ini hanya 3 bagian, pusat, provinsi, Pemda, tapi kenyataannya malah tidak merata gitu loh. Dan ini sangat disayangkan sekali ya. Ini buat pembelajaran buat para pemimpin kita aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syarif. Selanjutnya pertanyaan sebentar. Tadi Mas Heren belum terjawab tentang Trump. Bagaimana sikap Trump? Iya. Tadi Mas Syarif pertanyaannya Bang Zen ya. Bang Zen atau ya Bang Zen tadi ya? Bang Zen ya. Tentang Om Trump. Pak Trump. Mbak Dian, Pak Trump gimana Mbak Dian? Pak Trump. Ya, sekarang udah bingung ya, karena sebenarnya kemarin dia udah mau membuka, yang kita dengar sangat semangat sekali, sangat semangat. Tapi kok setelah kita lihat lagi kok mulai mundur lagi. Jadi memang ada kebimbangan juga dengan Pak Mister kita ini yang satu ini kan, kayak nggak ada pendirian gitu loh sekarang. Mungkin Mas Arief bisa tambahkan. No brain, no pain. Karena kemarin sebelumnya sangat semangat sekali, semangat sampai tidak bisa, harus buka, harus begini, harus begitu. Tapi sekarang sudah berubah lagi. Jadi Las Vegas gimana? Las Vegas katanya mau dibuka Las Vegas. California dengar isunya ya tadi pagi, katanya sekolah itu hampir fall itu hampir juga mau ditutup, tapi belum ada kepastian juga di daerah California sana. Mbak Dian, boleh tanya tambahan? Yang mana nih? Ya, silakan Mbak Hari. Ya, mungkin kan cukup lama Mbak Dian sama Mas Arief di Amerika. Sekarang ini kan banyak sekali beredar polemik yang terjadi antara dalam tanda petik perang Cina maupun Amerika terhadap asal muasalnya virus ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi perdebatan ini? Karena menurut saya ini kan apalagi ada video terakhir yang cukup mencengangkan gitu kan. Urusan asal muasal virus COVID-19 ini kan menjadi perdebatan yang luar biasa. Mungkin bisa saja terjawab sekarang, mungkin bisa saja terjawabnya mungkin 20 tahun atau 50 tahun atau 100 tahun kemudian. Mungkin saya ingin tahu sebetulnya di Amerika sendiri perdebatan ini akan seperti apa. Karena ini kan kita hanya sebagai penonton melihat dua raksasa ini beratakanlah perang dalam tanda petik. Dan Trump ini kan selalu membuat pernyataan yang sangat kontroversi gitu kan. Akan menuntut Cina, akan ini segala macam. Di satu sisi dia kendor lagi, dia push lagi. Dia terlalu melaksanakan strategi pull and push yang membuat orang semakin sebenarnya ada apa yang terjadi. Ditambah juga kan analisa-analisa yang berkembang yang luar biasa gitu. Bicara Bill Gates, bicara macam-macam lah menurut saya. Jadi menurut saya ingin tahu Anda sebagai orang yang cukup lama di sana mungkin juga memperhatikan ini yang terjadi sebenarnya di Amerika akan seperti apa gitu. Mungkin Mas Arief juga mungkin punya pandangan. Boleh diceritakan? Mbak Dian dulu, Mbak Dian. Mas Arief dulu deh. Tanya dong. Ya, Mbak One, bentar habis ini ya. Ayo Mbak Dian. Ya. Ya, Mbak Dian dulu. Saya sebenarnya untuk masalah ini agak berat ya. Cuman oke lah sedikit aja saya bisa mengumpulkan. Udah malam. Jadi memang banyak sekali teori konspirasi di sini mengenai virus corona ini. Pada awalnya dari Cina, setelah mengalir kemari-kemari, ternyata ada lagi berita kalau virus ini yang ada masuk di Amerika itu bukan dari Cina, tapi dari negara lain yang memang sudah disediakan di sini. Salah satu contohnya itu yang kasus di Boston, Biogen ya, kalau nggak salah, itu juga memang sudah diatur. Kenapa tiba-tiba di situ banyak yang kena pada saat itu. Dan kebetulan sebelum di Biogen itu ada satu show yang terbesar di Boston
dan kebetulan ditutup ya, udah langsung di cancel, makanya kenanya Biogen. Jadi banyak sekali teori konspirasi di sini masalah virus corona ini, tapi banyak sekali kalau sebenarnya yang di Cina itu juga bukan dari Cina, tapi dari leaking dari Amerika itu sendiri. Dan yang dari Amerika ini bukan dari Amerika, tapi ada dari negara lain juga yang membawa untuk kemari. Dan siapakah yang membuat virus ini? Ya seperti tadi Bang Jen ya, yang mau kan kalau ada teori konspirasi dari Bill Gates sendiri. Jadi sangat banyak deh masalah-masalah ini. Dan saya rasa di Indonesia juga sudah pada dengar ya, sudah pada tahu. Cuman yang terjadi di sini ya sama dengan yang apa yang kalian di Indonesia dengar. Itu aja dari saya. Oh, oke, Mbak Dian. Mas Syarif ada tambahan? Mungkin sudah terwakili Mbak Dian tuh, cukup padat juga. Mbak Dian Demokrat apa Republik? Mas Syarif Republik, Mbak Dian Demokrat. Saya terserang Demokrat. Abdal Sang, saya mau tanya sama Yuko, Yuko, boleh tanya? Oh boleh, tapi habis ini ya. Ini tadi Mbak One sudah antri. Silakan Mbak One ya. Di mute. Di mute. Suaranya Mbak One. Okay. Sudah? Ya, sudah Mbak One. Saya ulang ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya. Saya domisilinya di Surabaya. Aku mau nanya untuk semua aja deh. Terkait hal-hal yang domestik aja. Karena saya berkaitan, tugas saya terkait dengan keluarga. Sekarang kalau bicara keluarga, enggak tahu teman-teman punya data apa enggak. Di Indonesia, sekarang ini dengan adanya PSBB, dengan adanya stay at home, work from home, itu banyak sekali masalah. Yang pertama, ternyata banyak sekarang yang hamil di luar keinginan, unmet need. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan. Itu sekarang jumlahnya makin banyak. Terus kemudian kekerasan terhadap perempuan. Itu juga banyak sekarang. Di Jawa Timur itu sebelum ada COVID ini sekitar 200, naik 100% ya, menjadi 400-an lebih. Itu kekerasan terhadap perempuan di masa-masa seperti ini. Terus kemudian banyak keluhan ibu rumah tangga ini jadi pendidik juga sekarang. Jadi dia double task. Selain dia ngurusi rumah, dia juga ngurusi ngajari anak-anak sekolah. Ini apakah kalau di negeri lain sudah ditata sedemikian rupa sehingga nggak menjadikan sesuatu yang saat ini berkembang ketika masa COVID. Itu tadi saya bilang, banyak kehamilan tidak diinginkan, banyak kekerasan terhadap perempuan, banyak ibu yang kerja double, itu banyak sekali terjadi di Indonesia ini. Itu mungkin pertanyaan saya, apakah juga terjadi di Mbak Oni kan dinas di pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan ya. Pas banget pertanyaannya untuk terutama untuk pembicara atau untuk dari pihak lain yang mungkin bisa menambahkan. Kemudian selanjutnya kita catat dulu sebelum dijawab. Pak Taufik tadi, Bang Taufik tadi mau nanya untuk Kawakamisang ya, Yuko Kawakamisa. Ya. Ya. Silakan Bang Taufik. Ya, konnichiwa Yuko Kawakami. Konnichiwa. Hajimemashite. Hai. Watashi wa namae Taufik Sang Taufik desu. Depok ya, di Depok Sundaimaska. Saya mau bertanya, bagaimana sikap orang Jepang di negerinya soal COVID ini? Karena bagi orang Jepang, saya baca itu semacam sesuatu yang tidak enak, karena orang Jepang itu biasanya kerja, biasanya di luar rumah, sehingga
mereka dengan adanya aturan itu tidak diindahkan karena biasa kerja di luar. Kalau di Indonesia kan lockdown ya. Bagaimana? Apa benarkah seperti itu di Jepang? Karena apalagi laki-laki Jepang tidak mau dia di dalam rumah saja. Ya, tergantung tempat ya, kotanya. Saya tinggal di prefektur Niigata, daerah di Jepang. Dan kantor saya bikin mesin industri. Jadi saya tidak bisa bekerja dari rumah. Sekarang saya harus pergi ke kantor untuk bekerja. Tapi mungkin kota besar, misalnya ibu kota Tokyo, banyak kantor sudah mulai bekerja dari rumah untuk stay home. Jadi saya merasa itu tergantung kantornya atau tergantung tempatnya, kotanya. Daijoubu kana? Tapi mendapat juga ya suntikan dana dari pemerintah Jepang ya untuk semua warga Jepang. Mungkin tidak semua, tapi sekarang banyak orang bekerja dari rumah. Oh, ya. Oh, jadi kalau bekerja tidak ada suntikan dana, tapi kalau memang benar-benar stay home, tidak bekerja, dapat dana dari negeri, dari pemerintah. Ya. Oke. Maaf, saya bahasa Indonesia saya belum perfect. Ya, tidak apa-apa, Yuko Kawakami-sa. Bang Taufik, kita lanjut, sudah dijawab. Ini kita lanjut kepada pertanyaan, list pertanyaan yang tadi, terutama pertanyaan dari Ika untuk Mbak Dian, masalah katanya tadi ada menampung, apakah itu Mbak Dian punya kos-kosan, atau itu kegiatan situasional saja, atau memang selamanya begitu. Silakan. Ini saya mau menjawab sekalian untuk Mbak Anas juga. Jadi ya, karena Mbak Anas tadi pertanyaan karena agak nyambung pertanyaannya. Jadi Mbak, saya ini nggak punya kos-kosan, tapi ketika kita pertama mendengar bahwa student akan pada move out, di situ tersentuh hati kami di sini bersama grup Nusantara Kreasindo itu Mbak Nas ya. Sekalian makanya jawabannya untuk bagaimana cara kita membantu mereka karena terdengar kabar mereka tuh 2 minggu harus move out, itu kabar pertama. 2 minggu harus move out student. Di benak saya yang punya anak lagi kuliah, waduh bagaimana ya 2 minggu itu untuk mencari tiket, mencari penginapan, itu nggak mudah. Maka dengan grup Nusantara Kreasindo yang saya punya itu, karena nggak mungkin dalam masalah COVID ini kita akan ada pergelaran budaya atau promosi budaya, maka tim kami ini langsung bikin meeting kilat, mencari rumah-rumah mana saja yang bisa kami pakai untuk tempat anak-anak atau student-student yang butuh. Dan ya akhirnya kami mendapatkan relawan atau volunteer untuk menampung. Jadi ini semuanya free, Mbak. Tadi Mbak, siapa satu lagi, Mas, yang nanya? Saya lupa. Ika, selain Mbak Ana. Ika. Oke, Mbak Ika. Jadi semuanya itu kita kasih free buat student. Itu nggak cuma student Indonesia, tapi siapa aja yang terdesak. Karena apa? Untuk pertama mereka 2 minggu harus keluar, move out. Ternyata anak saya sendiri, waktu saya jemput visit, hanya visit aja, ya. Lalu lagi kita makan malam, dia dapat teks dari sekolahan, you have to go by Tuesday. Jadi waktu itu kita hari Sabtu, jadi cuma dikasih waktu 3 hari harus move out.
Disitulah makanya saya gitu ya? ngerasain, cuma kita udah siap semuanya dari grup kami ini udah langsung siap. Pokoknya siapa aja yang perlu bantuan student, kita langsung tampung. Jadi intinya kami kasih free untuk penitipan dan juga kasih free untuk student yang mau tinggal sementara di sini menunggu mereka bisa pulang ke negaranya masing-masing. Atau kalau yang internasional yang memang nggak bisa pulang kayak negaranya di lockdown, mereka kan bisa mengajukan tinggal di kampus ya, kalau yang mereka udah sama sekali nggak bisa pulang ke negaranya. Ya dia boleh di kampus, atau kalau memang kampusnya nggak bisa pun, kita juga menerima. Dan yang banyak kemarin itu sih penitipan barang ke kita ya, karena mereka umumnya kalau ada temennya yang punya sharing di apartemen, nggak di asrama, mereka bisa ke apartemen temennya, dan barang-barangnya kita ambil, kita taruh di rumah-rumah kami yang udah ditampung. Jadi itulah Mbak Anas tadi juga buat Mbak Anas, kegiatan kami memang bukan promosi budaya, tapi kami masih tetap beralih untuk membantu student-student pada saat itu. Jadi gitu Mbak Ika ya dan Mbak Anas. Hosting jadi Mbak Dian ya, kayak hosting gitu kali, kayak hosting parents kali ya. Iya, iya. Cuma Itu surprise kan, aja berarti dari kampusnya itu betul-betul harus move out, bukan hanya keluar sementara. Berarti mereka betul-betul harus out gitu ya? Move out. Enggak cuman kamu boleh pergi sementara tapi gitu ya sampai COVID reda gitu boleh balik, nggak gitu ya berarti ya? Iya, ada sih, ada 1-2 kampus kayak contohnya di sini di University of New Hampshire, dia bilang kamu pulang dulu, barangnya nanti aja belakangan. Tapi setelah 3 minggu kemudian mereka kirim barangnya. Jadi mereka yang pack, mereka kirim ke alamat masing-masing. Cuman ya memang pada saat itu student struggling ya, bukan karena mereka nggak ada uang, tapi bagaimana sih mencari tiket dalam waktu 3 hari, 4 hari untuk pulang ke negara masing-masing. Terus untuk mencari tempat tinggal. Jadi kalau dibilang juga memang udah begitu. Di sini kemarin itu buat student-student, tapi ya syukurnya semuanya bisa terkendali lah dengan bantuan juga orang-orang instansi KJRI ataupun masyarakat di sini, kita saling bantu. Dan itu seperti saya bilang tadi, nggak terlepas untuk masyarakat Indonesia aja, tapi siapa aja, student dari mana aja kita bantu semuanya. Luar biasa Mbak Dian untuk kegiatannya sebagai ladang amal pahala bagi Mbak Dian dan teman-teman di sana. Ika, kira-kira sudah ini kayak informasi apa Ika mau ke sana Ika? Akan yang lain, silakan. Oke. Jawaban berikutnya tadi pertanyaan dari Mbak Anas yang belum dijawab oleh Kang Idir ya. Itu soal kegiatan ya? Iya. Well, I mean, terus terang saya agak detach sama komunitas orang Indonesia, tapi hanya beberapa saja, jadi kita tidak langsung terjun ke lapangan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, kita hanya coba untuk bagaimana mengurangi dampak dari penyebaran virus di antara Indonesia di sini, hanya untuk supaya selalu stay at home aja. Jadi terus terang tidak seperti kajian yang benar-benar aktif. Dan kemudian juga kita agak detach juga dari KBRI yang mungkin hanya kegiatannya sangat terisolir. Jadi biasanya tiap minggu dan tiap bulan kita ada kegiatan KBRI, jadi sekarang nggak ada banyak kegiatan. Itu sih Bang Adwal, mungkin nggak terlalu banyak. Cuman saya mau komen. Tadi Kang Idir sekalian dijawab pertanyaan Mbak Oni, kondisi tadi juga mungkin untuk Mbak Dian sama Mas Syarif itu kondisi bahwa ada 3 hal selama pandemi ini yang terjadi kalau dalam konteks di Indonesia, karena Mbak One ini bekerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Satu, banyaknya terjadi kasus kehamilan yang mana rapid testnya atau swab testnya negatif, ini malah yang positif kehamilan gitu kan. Tidak diinginkan lagi. Kadang ada yang diinginkan, kadang ada yang tidak diinginkan. Terus yang bagaimana kondisi di sana, apakah ada info-info seperti itu? Kedua, mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga atau terhadap perempuan, apakah juga ada info seperti itu? Kemudian bagaimanakah orang tua
di sana di dalam hal menjalankan double profesi ya, sebagai orang tua juga sebagai pendidik. Saya cuma bilang bahwa pernah saya baca bahwa saat inilah orang tua merasakan bagaimana susahnya jadi pendidik itu komentar guru yang pernah saya dengar gitu aja. Silakan Kak Idir, dijawab pertanyaannya Mbak One. Oke, saya respon yang terakhir dulu nih soal orang tua, bagaimana mendidik anak. Jadi sebetulnya bagusnya sistem di sini karena memang langsung dilakukan online schooling. Jadi kebetulan anak saya lumayan sudah cukup besar ya, secondary sekarang. Jadi mereka sibuk masing-masing. Kemudian orang tua sendiri kalau bisa dibilang kecil untuk berkontribusi kalau saya untuk mengajar mereka, jadi mereka terus dan sangat sibuk, kadang-kadang online bisa dari pagi, dari 8:30 sampai jam 3 sore, hanya jeda setengah jam untuk continue. Jadi mereka cukup sibuk dengan sekolahnya, dan itu juga salah satu komitmen pemerintah Belanda untuk schooling atau edukasi. Konteksnya bahwa pendidikan di sini sangat cukup luar biasa, bagaimana mereka perhatian untuk itu, terutama selama ini ya. Terus kemudian dari segi orang tua, bagaimana impact double, bilanglah dia tambahan kerjaan. Jadi di Belanda dia sangat fleksibel. Kalau kita bilang misalnya dalam waktu 1 hari itu, kita hitungannya misalnya 40 jam per minggu. Itu apabila ada orang tua yang kecil, yang di bawah, yang umur-umur kayak misalnya primary, itu dibolehkan untuk bekerja online misalnya 4 jam sehari. Dalam 4 jam sehari itu kita report ke government, ke company, bahwa berhubung anak kecil di bawah ini kita tidak bisa lepas, orang tua dari orang-orang Belanda itu lapor ke company, nanti dia akan dibolehkan untuk libur atau off 4 jam dalam sehari untuk mengurusi anaknya tanpa dipotong gaji. Bahkan ada juga, dan ada juga company ketika kita lapor 4 jam, itu 4 jam tersebut dilaporkan ke government yang akan meng-cover biaya operasional selama 4 jam buat company. Jadi ini bagaimana government Belanda mensupport edukasi kepada orang tua yang punya anak-anak kecil, kayak KG atau kindergarten primary, karena mereka nggak bisa 100%. Itu yang kedua dari Belanda. Terus yang ketiga, mengenai kekerasan rumah tangga, karena saya nggak terlalu tahu dengan tetangga apakah dia keras atau ada sesuatu, tapi kebetulan saya mengikuti beberapa kali kelas-kelas parenting NLP dengan beberapa senior mentor-mentor di Jakarta. Itu memang sebenarnya bukan di Belanda, tapi saya teman-teman dari orang lain, bukan teman langsung, itu juga banyak kekerasan karena kondisinya begini. Pada saat orang kerja, dia di luar di kantor. Istri di rumah yang biasanya dia punya me time untuk melakukan kerjaannya sendiri. Dia bisa masak, dia bisa pergi kemana, dia bisa WhatsApp-an, bisa lihat handphone, dan dia punya time. Dan ketika kerja di rumah, dan dia merasa ada satu hal yang agak terganggu, bagaimana dia harus beradaptasi, dan kemudian suami pun merasa terganggu bahwa biasa dia sudah kerja di kantor, dia bisa berkomunikasi sama kantor, sama teman kantor, dan sekarang kadang-kadang makan siang dia nggak bisa keluar, dia harus tunggu istri, makan belum siap nih, kayak gitu. Nah, dari situ sebetulnya ada sharing-sharing tertentu yang kita lihat, jadi seperti itu, jadi saling ribut. Jadi ada satu hal yang berargumen di antara suami dan istri. Tapi dari situ kenapa, maksudnya gini, bagaimana untuk mengurangi hal itu, apa yang saya belajar itu adalah kita men-setup kayak brainstorming bahwa apa goals masing-masing dari suami dan istri. Bagaimana mengalokasikan tugas-tugas, contoh misalnya ketika suami kerja, istri silahkan punya me time, misalnya kayak gitu. Atau misalnya ketika suami memang perlu makan, itu ada timing tertentu. Jadi misalnya sekarang kita mau makan siang, kita punya perjanjian tertentu, misalnya misalnya makan siang hanya dilakukan jam 12 siang sampai jam 1, kayak di kantor. Jadi jangan jam 10 minta bikinin Indomie ya, bikinin kopi ya, kayak gitu misalnya kayak gitu. Istri yang mungkin juga punya kegiatan yang lain. Di situ saya dapat sharing. Jadi mengurangi kekerasan dalam pengertian stres, karena orang nggak bisa biasa di mall sama teman-teman. Ini dia sekarang di rumah, ketemunya dia lagi nih istri nih gitu, saya kayak gitu ya. Walaupun sebetulnya itu manfaat buat kita, terutama buat kita sendiri. Kegiatan apa yang manfaat positifnya adalah buat yang muslim, kita bisa menambahkan misalnya sholat berjamaah bersama anak-anak, bisa belajar Al-Quran bareng-bareng, seperti itu adalah
buat kita yang tinggal di Eropa sebagai minoritas yang jam sholat itu dulu pada saat winter sangat pendek, di sini manfaat kita untuk bisa lebih mengembangkan keluarga. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir, respon yang tiba-tiba banyak tingkat kehamilan, terus terang saya nggak bisa komen, saya nggak tahu. Jadi mungkin nanti saya serahkan kepada rekan-rekan yang lain aja, begitu. Serahkan kepada ahlinya ya, Kang Idir. Kepada ahlinya gitu. Terima kasih itu aja. Terima kasih Kang Idir. Mungkin untuk wilayah Amerika, saya bisa diwakili Mas Harif ini. Pertanyaannya Mbak Oni mungkin ada masukan atau ada info mengenai bahwa selama pandemik itu banyak kehamilan yang terjadi, istilahnya nih, yang mungkin saja tidak diinginkan. Mudah-mudahan yang hamil itu adalah istrinya sendiri gitu ya, bukan istri orang gitu kan. Terus kedua, kekerasan terhadap rumah tangga atau istri perempuan ya. Ketiga tadi mengenai double profesi orang tua. Mungkin Mas Harif bisa menambahkan bisa menyampaikan, mungkin dilengkapi sedikit nanti sama Mbak Dian. Silakan Mas Harif. Jawab pertanyaan yang sangat menarik sekali. Yang pertama adalah masalah kehamilan. Kalau untuk kehamilan di Amerika menurut saya itu tidak ada dampak. Orang saya sendiri juga jarang gitu kan, apalagi puasa kan, gitu kan. Jadi kan misalnya kan gini. Jadi kalau sebagai Muslim itu kan kita harus menjaga. Tapi kalau di luar Muslim, saya tidak jarang mendengar yang kehamilan itu enggak. Tapi untuk kekerasan rumah tangga di Amerika, saya katakan itu sangat jarang sekali. Kenapa? Karena hukum di Amerika itu sangat ketat. Jangankan kalau misalnya suaminya aja ganggu atau nggak suka, sebagai seorang istri bisa telepon 911 itu akan ada bermasalah gitu loh. Jadi kekerasan hal rumah tangga di Amerika itu sangat sedikit menurut saya. Terus keduanya kalau untuk double itu benar. Kalau kita seperti saya sama istri saya, waktu tidak ada pandemi kita sama-sama sibuk. Kita udah teratur seperti kayak Mas Kadir itu loh. Jadi anak saya jam 8 sampai jam 4 itu sekolah, pulang udah ada sistemnya gitu. Harus belajar, ngaji, bla 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 bla. Istri saya pulang nanti gantian sistemnya. Nanti istri saya kerja, saya ngasuh anak. Istri saya di rumah, saya kerja. Jadi sepertinya kita nggak ada problem, dan dengan adanya pandemi ini benar, memang istri saya sendiri jadi istrinya malah lebih dekat ya, jadi dekat terhadap anak. Tapi dampak yang secara untuk stres itu tidak ada. Anak pun kita udah biasakan belajar mandiri. Jadi ada ada dampak, ada epidemik, tidak ada epidemik, bagi saya sama aja karena kita udah terprogram gitu dah. Gitu. Mungkin ditambahin sama Mbak Dian. Ya Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Seperti Mas Syarif tadi, masalah kehamilan ya yang nggak diinginkan, kayaknya nggak ada terdengar ya sejauh ini untuk masalah itu. Tetapi juga sama juga dengan masalah kekerasan, seperti pernah kita lihat ada video kayak chaos begitu, itu juga untuk di daerah saya yang deket-deket ini, saya juga rasa nggak ada ya. Tapi yang memang untuk masalah rumah tangga, di dalam rumah tangga sendiri, itu tergantung dari keluarga itu sendiri. Maksudnya seperti misalkan contohnya kalau anak saya kan sudah gede-gede, jadi mereka bisa belajar sendiri. Cuman di satu sisi memang ada satu kayak keluarga gitu ya, yang memang akhirnya jadi stres karena masalah PR di sekolah. Karena kan Amerika ini biarpun dibilang negara maju, kalau untuk masyarakat Amerikanya sendiri nggak semuanya juga orang tuanya itu paham untuk mengajarin anak di rumah, apalagi melalui aplikasi Zoom kayak begitu. Nah, jadi di situ kadang ada sedikit lah konflik bagaimana cara mengajar anak untuk mengerjain PR, yang mana semuanya kan buka aplikasi ini, buka sini, buka situ, dan nggak semua orang di Amerika ruang tamu bisa. Itu aja. Ruang tamu. Oke, Mbak Dian.
Terima kasih untuk tambahannya. Mungkin untuk kondisi yang di Brisbane itu Tehnong, Nur Azizah, mungkin bisa bisa kasih info perihal pertanyaan Mbak One. Mbak One, iya, kalau di sini memang untuk tingkat KDRT-nya lebih tinggi, Kang Afdal. Kemudian mereka juga untuk mental healthness-nya jadi lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Mungkin karena memang mereka tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini. Mungkin mentalnya jadi belum terlalu nggak sekuat orang Indonesia lah kalau menurut saya. Jadi memang tingkat KDRT-nya lebih tinggi, mental issue-nya lebih tinggi. Tapi karena di sini fasilitasnya bagus ya, jadi mereka ada channeling untuk counseling untuk mental issue sama KDRT. Tapi memang melonjak sih, dan untuk panggilan 000 itu jadi lebih banyak ya kasusnya untuk KDRT. Karena mereka nggak bisa handle situasi kayak gini, lockdown. Cuman karena di Australia tidak seketat di negara lain ya, dan kita lockdownnya sudah dicabut semua. Jadi sekarang sudah boleh keluar, untuk restoran sudah boleh 10 orang, untuk kafe sudah udah buka semua. Tapi untuk tempat-tempat kayak pantai itu masih belum. Cuman kalau sekolah memang nggak pernah di lockdown ya dari pertama kena kasus. Sekolah nggak lockdown ya, Tenungnya? Enggak. Semua masih normal. Tapi pakai masker, pakai protokol begitu ya? Pakai... Enggak. Kita nggak ada. Iya, jadi kita nggak ada. Di sini kasus 7.000 ya, hampir 7.000 ya. Yang sembuh 6.000, yang meninggal hanya 92 orang. Jadi memang bagus sekali gitu. Jadi makanya kenapa saya suka sedih, suka nangis kalau lihat berita di sini tentang Indonesia. Death toll-nya itu sampai 1.000 orang gitu loh. Dan jadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan kasus terbanyak dan kasus meninggal terbanyak. Agak miris gitu loh. Kenapa penanganannya seperti itu? Makanya kenapa tadi saya tanya, sebenarnya sejauh gimana sih Kang Afdal kondisi di Indonesia gitu? Karena sedih aja ngelihatnya, sedih. Sementara di negara lain, contohnya kayak di Australia, dengan kasus 7.000, yang meninggal hanya 92. Selebihnya sudah sembuh. Dan itu pun kebanyakan karena dari kapal pesiar ya. Jadi dan kita keluar dari awal udah seperti biasa sih Kang, nggak ada masker, nggak ada pakai ini, nggak masalah. Jadi dan sekolah juga nggak ada tutup, jadi seperti biasa semua. Oke. Halo Mas Afdal. Yap. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Tapi kalau melihat datanya, sebenarnya di beberapa negara lain untuk kekerasan terhadap perempuan tuh meningkat jumlahnya. Iya, betul. Termasuk di Indonesia. Betul. Dan di Indonesia sebenarnya sudah punya call center 119 extensionnya 8. Itu sudah 24 jam untuk menangani masalah psikolog terkait dengan COVID ini sudah disediakan. Cuma mungkin masyarakat kita tidak terbiasa seperti yang di luar negeri. Setiap kali ada masalah langsung tanggap, lapor. Bahkan sistem hukumnya mungkin kalau di luar negeri lebih bagus daripada di kita. Sehingga ketika ada kejadian begitu, sistem hukumnya nggak langsung menangani begitu. Pasti ada tahapan yang harus dikerjakan seperti itu. Tapi terima kasih. Saya kira itu sharing. Kejadian COVID ini membawa dampak yang luar biasa bagi keluarga di Indonesia. Jadi itu Pak Afdal. Makasih Mas Afdal. Mbak One mau nanya, boleh nggak Mbak One? Silakan Mbak Ari. Pak Ari. Saya pikir ini suatu hal yang cukup menarik ya. Kalau saya baca kan memang di Indonesia diperkirakan akan ada 7 juta kelahiran baru dari wabah COVID ini, artinya ada 7 juta kehamilan. Terus kedua juga yang menariknya tadi masalah tingkat kekerasan rumah tangga yang meningkat. Pertanyaan saya kan Mbak One mungkin dari Kementerian Urusan Wanita ya. Upaya apa Mbak sebenarnya yang dilakukan? Karena terus terang ini kan dengan seperti ini kita tidak pungkiri bahwa tingkat stresnya sangat luar biasa. Dan itu kan punya korelasi terhadap mungkin yang biasanya kerja, stres, nggak punya penghasilan, ujungnya akhirnya keributan rumah tangga, ujungnya adalah KDRT. Upaya apa yang, saya belum melihat ada upaya yang mungkin lebih konkret dilakukan oleh Kementerian
pemberdayaan wanita terhadap katakanlah apakah konseling online atau apapun namanya terhadap kasus-kasus seperti ini. Karena kalau dibiarkan pastinya kan akan terus meningkat ya, di mana kita tidak pernah tahu akan akhir daripada perjalanan wabah ini. Mungkin saya perlu dapat informasi, karena ini mungkin bisa di-share ke yang terkait itu Mbak One. Terima kasih. Makasih, langsung saya jawab ya. Pak Hari, di Indonesia, di seluruh kabupaten kota, itu kita punya seperti layanan masyarakat, namanya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu sudah ada sejak lama. Cuma kondisinya beda-beda. Kalau di Jawa Timur, kami pelayanan satu pintu di rumah sakit. Jadi ketika ada permasalahan kekerasan, tinggal dirujuk di sana, sudah ada psikolog, sudah ada dokter, sudah ada penyidik, sudah ada jaksa, sudah ada polisi. Jadi kalau itu masalahnya ringan, cukup konsultasi, ada psikolog tim untuk memberikan advice dan lain sebagainya. Tapi kalau itu kekerasannya sudah luar biasa, termasuk pelecehan seksual, itu langsung ada tindakan dari kepolisian, penyidik dan lain sebagainya sudah ada. Dan itu semua ada di Indonesia, cuma tidak semua bekerja optimal. Sehingga ketika permasalahan-permasalahan kekerasan tidak ditindaklanjuti dengan baik karena mungkin itu tadi tidak semua kabupaten menyiapkan tenaga yang paripurna terkait dari penanganan sampai rehabilitasinya. Dan sekarang ini pada saat ini P2T P2A namanya, tadi pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu sebenarnya sudah menyiapkan diri untuk ketika mendapatkan permasalahan kekerasan, mereka siap untuk membantu. Tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemarin sudah meluncurkan program sejiwa. Artinya siapapun boleh menghubungi call center 119. Di situ ada psikolog 24 jam di seluruh Indonesia. Jadi ketika mau curhat, ketika mau hanya sekedar melaporkan, itu sudah ada di situ kita. Nah, itu untuk penanganan ya Pak Ari. Kalau pencegahannya sebenarnya sudah kita lakukan sejak lama. Waktu itu ya ada pelatihan parenting seperti yang disampaikan oleh Mas Kaidir tadi, itu di Indonesia juga sudah dikerjakan. Jadi mulai dia pernikahan itu sudah ada pelajaran-pelajaran bagaimana menjadi keluarga. Kita ini di Indonesia ini pokoknya kalau nikah ya nikah aja, nggak pernah belajar secara sungguh-sungguh bagaimana jadi ibu, bagaimana jadi bapak. Ya itulah yang membuat kadang-kadang konsep keluarga itu menjadi sesuatu yang tidak begitu tidak betul-betul diutamakan gitu. Nah, jadi untuk saat ini kita punya kegiatan sosialisasi saja Pak untuk kekerasan, terus kemudian kegiatan-kegiatan terkait dengan pendampingan bagi yang mengalami kekerasan, terus kemudian kegiatan penyuluhan utama bersama lembaga masyarakat. Kita ini punya lembaga masyarakat banyak Pak Hari, dan mereka selama ini bergandengan tangan dengan kita untuk memberikan bantuan penyuluhan terhadap masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan. Memang kelihatannya memang belum kelihatan ya, tapi sebenarnya sudah kita kerjakan sampai di lapangan hal-hal tersebut ini. Jadi untuk sementara ketika ada kekerasan, coba nanti dihubungi 119, extensionnya 8, itu nanti bisa melaporkan, terutama pada saat kejadian COVID sekarang ini. Gitu, Bang Hari. Terima kasih, Mbak One. Ya, sama-sama. Baik, Mbak One, untuk tadi bagi teman-teman yang di luar mungkin dapat kabar juga tentang update di Indonesia, tapi ini saya coba sampaikan per hari kemarin, karena hari ini belum, harusnya jam 12 keluar ya. Itu di Indonesia per 15 Mei kemarin, jumlah sampel yang diuji hari kemarin itu 4.912, totalnya 178.602. Kemudian jumlah orang yang dites kemarin, gabungan rapid test dengan swab test itu 4.247. Kemudian kasus positif untuk kemarin 490, totalnya 16.496.
Kemudian jumlah yang sembuh kemarin 285, total 3.803. Kemudian jumlah yang meninggal kemarin 33, dari total 1.076. Alhamdulillah per kemarin persentase kematian kita, persentase death atau fatality rate-nya 6,5%. Kemudian dari sisi grafiknya ya, kita melihat grafik kita ini memang kebanyakan hampir mirip-mirip lah ya. Jadi istilahnya tidak menentu ya. Jadi terjadi masih bergelombang, belum kelihatan untuk turunnya. Kemudian untuk sembuh dan yang meninggal di kita, trennya sudah turun ya. Kita menuju ke 6%, di mana Amerika masih di atas 6%, kalau nggak sekitar 7 atau 8 ya. Mudah-mudahan semakin turun fatality rate-nya ini semakin semakin bagus gitu. Kemudian ini jumlah pengetesan yang ada, jumlah positif terhadap sampel yang dites juga kurang lebih terjadi naik turun yang seperti yang ada di gambar ini. Itu tambahan sedikit dari informasi bagi teman-teman khususnya yang di luar, walaupun juga sebenarnya dapat update dari media-media online ya. Kemudian karena berhubung waktunya sudah lewat dari 9 menit dari jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, saya rasa kalau tidak ada lagi mungkin kita sudah kita cukupkan ya sharing dan update dari teman-teman khususnya yang ada di mancanegara dan juga teman-teman yang ada di daerah seperti yang disampaikan oleh Pak Edward sama Mbak One. Kemudian juga ada update dari Jepang, dari Yuko Kawakami-san. Atas kehadiran teman-teman semua, kami atas nama pengurus Kapija mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum itu mungkin Bang Hari ada mau closing statement. Tadi saya lihat Jino-san dari Kedutaan Besar tadi join, tapi memang dia bilang dia mau sampai, dia hanya bisa sebentar karena ada jadwal lain juga. Jadi tadinya kalau memang dia masih stay di sini, kita bisa minta untuk tambahan closing statement-nya. Tapi nggak apa-apa, seperti biasa kita minta Bang Hari untuk sebelum ditutup untuk menyampaikan. Foto dulu Pak Bang Afdal, foto bersama. Oh, foto bersama ya? Oh, boleh. Foto bersama dulu. Okay. Ayo keluar semua dong, teman-teman. Ya, dari tadi saya nyuruh foto, suruh keluarin videonya ya. Ya, belum dibuka. Ya, tolong videonya dibuka. Ya, tolong videonya semua dibuka nanti. Kita mau foto bersama. Ayo keluar semua, keluar. Foto kita. Bang Afan, topinya kok dibuka? Tadi tuh ganteng banget topinya Bang Afan. Bang Afan, belum tidur Bang Afan. Topinya kok dibuka, Bang Afan? Pak Sarip nyisir, Pak Sarip. Ayo, yang belum dibuka, silakan dibuka. Mbak Ima, ini Dr. Ferry, sama ada Yalis, Mbak Adis. Mbak Yalis. Iya. Kita, silakan. Saya Suzuki, Bayu, Ima. Mbak Seni, belum keluar, Mbak Seni. Mbak Seni, belum keluar ya? Ayo, oke. Ayo, kita foto ya, saya. Mbak Seni. Idir. Saya Ferry. Satu. Udah pindah, nggak mau deket-deket admin. Oh, yang punya Galaxy Tab kapan? Kayaknya harusnya bisa nyetel. Oh, gitu. Sorry ini nggak bisa ininya start videonya. Oh iya, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, pas aja. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi di sheet kedua. Oke, yang ada yang belum keluar, Mbak Ima. Mbak Ima. Nih. Ya. Mbak Sri. Ini lagi belakang. Ya udah, enggak apa-apa. Masalah foto mah duluan ya, Mbak One. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Kok itu sih, nah? Setelah ditutup oleh closingnya dari Bang Hari atau Ketum, kita silakan aja kalau saling sapa menyapa ya di sini. Kita kasih waktu 10 menit untuk say hello. Silakan Bang Hari. Oke, terima Tante kasih. Adis. Kembali lagi, once again, before I'm closing this program, I want to say thank you for Deta Masusang. Deta Masusang still on until now. I think is very appreciated. He always support us as a JICA high level management and also for Yamanaka Sang. Hopefully sebagai pengurus saya berharap kolaborasi between Kapija sama JICA akan terus berlangsung. Dan kembali lagi terima kasih buat teman-teman baik yang dari Amerika, dari Eropa maupun dari Australia maupun dari Jepang. Suatu luar biasa kita bisa berbagi. Dan saya berharap tidak hanya di COVID ini saja kita berbagi. Kita akan sebagai pengurus kita akan buat program-program secara kontinu untuk berbagi entah itu peluang bisnis yang bisa kita share antara satu negara dengan kita di Indonesia maupun hal-hal lain yang mungkin juga kami sangat terbuka dengan input-input dari teman-teman yang ada di diaspora Kapija yang ada di luar, baik Mbak Dian, Pak Sarif tadi, teman-teman yang lain gitu. Karena kembali lagi kita ingin mengaktifkan Kapija sekarang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita ingin lebih aktif dan memberikan kontribusi yang baik buat members yang berada di manapun. Itu juga teman-teman yang ada di daerah, Mbak One, ada profesor yang dari Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, gitu kan? Profesor Edward. Bang Edward, ada juga dari Palu tadi ya, saya lihat. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat luar biasa. Meskipun kalau saya lihat populasi setiap kita kegiatan belum beranjak di angka 50-an. Jadi kita berharap akan terus mengundang animo teman-teman semua Kapija supaya apapun yang kita lakukan, mari disupport. Karena ini adalah dari kita dan untuk kita semua. Dan alangkah luar biasanya hari ini kan kita dapat informasi yang sangat baik dari teman-teman yang ada di luar negeri maupun yang ada di daerah. Dan ini rasanya sangat berguna bagi kami pengurus untuk terus melakukan perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan ke depan. Dan saya terima kasih kepada teman-teman pengurus yang selama ini juga sangat support, Bang Afdal dan timnya, Bang Jonet dan timnya, dan beberapa teman-teman yang saya rasa juga sangat-sangat support. Saya berharap kolaborasi ini akan kita teruskan ke depan, karena ini hal yang positif untuk kita lakukan bersama-sama sebagai keluarga besar, keluarga alumni program persahabatan Indonesia-Jepang abad 21. Insya Allah, jika ada kekurangan dari program-program ini, kami sangat berharap input-input yang positif untuk perbaikan ke depan. Lebih kurangnya, atas nama Ketua Umum, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya rasa fotonya tangannya sambil ini ya, sambil lambai ya, biar ini ya. Biar kelihatan seru ya. Kalau tangannya ini ya, semuanya. Wah, nggak bisa ngeklik nih. Ya, 1, 2. Bisa. Ya, satu lagi yang sip berikutnya. Ya, tangannya 1, 2, 3. Sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua. Ini secara resmi acara kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan untuk berkomunikasi. Sehat ya, Kak. Terima kasih Tate Matsusan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Yuko-san. Salam semua. Sampai jumpa ya. Sukses semua, sehat. Kak. Hadir. Rame. Semuanya. Arif. Tahun depan saya pulang dulu. Rame. Ya kabarnya kalau pulang. Ya siap. Jangan lupa tanggal 19 Mei nonton acara saya di Amerika ya. Oke, siap. Promosi sekalian. Sekian. Mana ini? Thank you, Mas Afdal, semuanya, Bang Arif, semuanya, teman-teman ya. See you, bye. Puasa. Om Chan. Ya. Mas Santani. Absen, Kak.
Pak Chan jangan bikin gosip ya Pak Chan. Kapsen, kapsen. Lo kan mau katanya mama muda. Kau pikir Itu Bapak Chan. Baju pengantin yang pakai sosmed kapan? Sosmed ini kok belum? Bapak Chan, Bu Popinya mana Bapak Chan? Bu Popinya mana Bu Popinya? Dan Rasang. ini di kantor. Sosmed belum nih, sosmed. Di kantor. Bang Afan akhirnya muncul juga Bang Afan walaupun nggak pakai makan-makan. Udah lah, hebat banget lah. Sandra. Snacknya nanti lewat Grab ya, di Grab. Snacknya kirim lewat Grab. Wah, Bang Afan topinya mantap kali Bang Afan. Sehat-sehat ya Mbak Anas. Pakai ini panas juga pakai batik ya, tapi kira apa? Santai aku pakai batik lagi. Saya sudah nggak perbaiki Nah, yang malam pakai batik siap banget, Bos. sudah dihilangkan. Kenapa nggak pakai jas aja, Mas? Yang ditutup saya berarti ya. Iya, pengen ke BSD ngelihat jas, pakai jas. Sudah sederhana itu. Saya baca satu kali lagi. Bang Taufik. Enung kapan balik? Assalamualaikum Bang Taufik. Enung. Ya. Kapan balik? Belum tahu, nggak bisa balik. Lockdown, everybody lockdown. Iya, nggak bisa balik. Gimana itu? Oke, dadah. Oke, bye. Assalamualaikum. Yuk, Pak Anas. Pak Anas, Pak Taufik, Bang Afan, semuanya Mas Ari. Sehat-sehat. Terima kasih Mas Fadal semuanya, Bang Taufik.